Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bidan Mini yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Baik Mbak Jarana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab secara jujur dan terbuka. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan tersebut, apakah Mbak Jarana bersedia? Nah, baik, jika bersedia, kita mulai Mbak ya. Saya mungkin akan bertanya dimulai dari identitasnya Mbak. Tadi kan namanya Mbak Jarana. Ada nama panjangnya? Jarana. Umurnya berapa? 16 tahun. Agamanya Islam. Pendidikannya sekarang sekolah SMK. Sambil bekerja atau tidak? Tidak. Alamatnya di mana? RT2 di mana? Sekarang semua? Iya. Nama bapaknya siapa? Umurnya? 38. Agamanya Islam ya? Iya. Pendidikan terakhirnya apa? Guru. Pendidikan sekolahnya? Tidak sekolah. Pekerjaannya apa? Guru. Alamatnya sama? Iya. Nah, sekarang saya lanjut ke beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Datang ke sini punya keluhan nggak? Punya sakit apa gitu? Pusing. Hanya pusing saja? Pusingnya itu muter-muter, berdenyut-denyut, atau keringat? Muter-muter. Biasanya pusingnya itu karena apa? Karena banyak pikiran atau karena banyak tidur? Banyak tidur. Karena banyak tidur. Biasanya kalau pusing terus-terusan dalam jangka waktu yang lama, itu apa yang dirasakan? Mual muntah kah? Hidungnya tidak sakit, tidak rasa tersumbat, hanya mual muntah. Biasanya yang makin memperburuk, yang makin sampai mual muntah itu apa yang menyebabkan? Apakah karena terlalu banyak tidur tadi? Banyak tidur. Biasanya kalau udah mual muntah karena kebanyakan tidur tadi, cara untuk menguranginya, cara untuk supaya pusingnya hilang, mungkin istirahat atau minum obat. Istirahatnya misal sambil tidur, duduk. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari mohon maaf Mbak merokok tidak? Tidak. Konsumsi makanan yang berlemak tiap hari, misalnya konsumsi gorengan, cimol, silo, itu per hari pasti atau hari ini enggak, hari besok makan, lusanya enggak gitu? Berjangka waktu, berjarak-jarak, atau memang tiap hari? Setiap hari. Olahraganya rutin atau tidak? Tidak. Biasanya olahraganya misalnya hitungan dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali. Itu pasti 2 kali atau kadang-kadang? 2 kali. Nah, itu rutin ya. Tadi kan pusing. Nah, biasanya tuh pusingnya tuh karena memang banyak tidur, karena pola tidurnya, atau memang karena misalnya sering karena ada yang dipikirkan, banyak tidur saja. Tidak, misalnya sering nggak mikirin masalah keluarga, masalah lingkungannya, masalah temannya gitu. Itu sampai pusing atau enggak? Sampai pusing. Tadi kan sakit kepala atau pusing. Nah, biasanya kalau lagi pusing, cara menguranginya minum obat. Kalau boleh tahu merek obatnya namanya apa? Kontrek? Nah, lanjut Mbak ya. Sekarang saya akan menanyakan terkait menstruasi atau haid. Kalau boleh tahu, umur pertama kali mengalami menstruasi di umur berapa? Atau ingat kelas berapa? 6 SD. Haidnya teratur atau tidak? Teratur. Biasanya haidnya itu berapa hari?
Setiap hari. Setiap hari misalnya 5 hari, 7 hari. 7 hari. Itu pasti selalu 7 hari atau kadang-kadang? 7 hari. Pasti. Biasanya kalau lagi haid ganti pembalut dalam sehari berapa kali? Dari bangun tidur sampai tidur lagi? 2 kali. Pada saat halangan atau menstruasi tadi ada yang sakit nggak? Misal perutnya, kakinya kram, sakit perut aja, kakinya nggak kram. Dulu waktu kecil atau sampai sekarang pernah masuk rumah sakit karena sakit nggak? Pernah. Sakit apa? Sakit perut. Sakit perutnya karena apa? Misalnya karena keracunan, salah makan mungkin. Keracunan. Waktu kecil pernah sakit nggak? Pernah. Sakit apa? Demam. Misalnya sakit mah atau tipes. Tipes. Pernah tipes sampai masuk rumah sakit nih? Tipes. Nah kalau sekarang sakit nggak, masih tipes, pernah masuk rumah sakit? Punya riwayat alergi makanan, obat-obatan, pernah operasi? Tidak pernah. Pernah vaksin? Pernah. Vaksin apa? Vaksin COVID? Topik ya. Waktu dulu waktu sekolah pernah disuntik-suntik nggak? Pernah Pernah. Nah, kalau boleh tahu tadi vaksin COVID-nya berapa kali pernah disuntik? 2 kali. Pernah screening, pernah ditanya-tanya terus dilakuin pemeriksaan. Nah sekarang nanya pola makannya ya Mbak ya. Sehari makannya berapa kali? 2 kali. Biasanya makannya di jam-jam berapa? Siang, pagi, malam? Pagi sama malam. Pagi sama malam. Porsinya apakah dia sedikit, banyak atau sedang-sedang? Sedikit. Untuk minumnya berapa kali sehari? Kalau diukur pakai gelas enggak? Enggak, yang penting minum. Mbak merasa tercukupi atau enggak? Cukupi. Pernah kering tenggorokannya? Pernah. Kalau untuk mengonsumsi makanan seperti snack, cemilan, selain makanan pokok itu sering? Sering. Kalau dengan istirahatnya misalnya dalam sehari itu tidur siang enggak? Enggak. Enggak pernah tidur siang? Cuma malam? Nah tidur malamnya itu dari jam berapa? Jam 10. Dari jam 10 sampai jam berapa? Jam 6. Pernah nggak tidur di malam hari tapi karena banyak pikiran atau sulit tidur, misalnya mau tidur tapi harus berhayal dulu langsung tidur? Nah, untuk buang air kecilnya lancar berapa kali dalam sehari? Dihitung atau enggak? Berapa kali dalam sehari? Dihitung atau enggak? Enggak. Tapi kalau untuk minumnya rajin? Iya. Tapi pernah ngerasa kering ya di tenggorokan? Pernah. Warna, pernah lihat nggak warna anunya kencingnya warna apa? Warna apa? Nah kalau berak itu dalam sehari berapa kali? 2. Di pagi, siang, sore, malam? Pagi. Sama Siang. siang. Warnanya apa? Warna anunya? Pupnya apa? Kuning. Pernah nggak waktu kencing ngerasa sakit? Pernah. Terus kencingnya tuh sering tapi sedikit-sedikit? Pernah. Kalau untuk beraknya pernah sakit sekali untuk mengeluarkan itu? Pernah. Pernah encer? Enggak. Kalau dalam sehari mandinya berapa kali? 3. 3 kali. Pakai sabun nggak? Pakai. Kalau sikat gigi berapa kali sehari? 3.
Airnya dari sungai, sumur atau PDAM? Sumur. Dari sumur. Ganti pakaian luarnya, ganti sehari pasti ganti. Iya. Kalau pakaian dalamnya sama. Sama. Kalau cara ceboknya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Depan. Nah, biasanya dalam sehari-hari itu apa aja yang dilakuin? Misalnya dari bangun tidur, misalnya lagi sholat, mandi, makan, masak, mandi, sholat ya. Iya. Olahraga enggak, Mbak? Enggak. Berarti olahraganya tuh cuma hitungan per minggu. Biasanya hari apa aja? Hari Minggu. Hari Minggu. Pernah jatuh dari motor? Pernah. Kalau sampai kecelakaan? Pernah. Umur ayahnya, bapaknya tadi 38 ya. 38. Untuk umur ibunya berapa? 34. Berapa bersaudara? 2. Semuanya masih alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf Mbak, bapak atau ibu punya penyakit bawaan, misalnya kolesterol, diabetes? Iya. Nyaman nggak, merasa nyaman di rumah? Nyaman. Nyamannya tuh nyaman sekali atau ya nyaman-nyaman biasa aja? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Di rumah merasa aman? Iya. Merasa sering curhat, misal tidak masalah, sering curhat ke orang tua di anggota keluarga, misal punya adik, punya kakak, itu curhat nggak ke mereka? Curhat. Nah, pernah mengalami kekerasan? Pernah. Biasanya diapain? Pukul. Pukul pakai apa? Dipukulnya pakai tangan, pakai benda mungkin? Benda. Apa bendanya? Kayu. Nah, sekarang untuk yang di sekolah ya Mbak ya, nyaman nggak di sekolah? Nyaman. Nyamannya tuh nyaman sekali atau biasa Nyaman aja? sekali. Kalau di sekolah ngerasa aman dan terbuka nggak sama teman-temannya? Terbuka. Sering pernah dipukul sama temannya? Ya, pernah. Pernah dibully? Pernah. Biasanya makanan yang seneng dimakan itu sering makan nasi atau cemilan? Cemilan. Lebih condong ke cemilan ya. Merasa puas nggak sama tubuhnya? Mau gemuk atau mau kurusan lagi? Gemuk. Gemuk, berarti belum puas ya, masih gemuk. Nah, misalnya dalam kegiatan sehari-hari ada waktu luang atau lagi ngerasa bosan, biasanya diisi dengan kegiatan apa? Main HP kah, main masak-masak, atau bersih rumah? Bersih rumah. Ya. Hubungannya dengan teman-temannya bagaimana? Baik-baik Baik. saja? Teman-temannya pernah nggak minta pendapat sama temannya? Misalnya, saya ini orangnya baik nggak, nyaman nggak? Pernah? Pernah. Jadi gimana tanggapan teman-temannya? Baik? Saling menghargai? Ya. Mohon maaf ya sebelumnya, apakah Mbak tahu di sekitar lingkungannya, mungkin teman, entah itu teman dari lingkungan rumah atau sekolah atau keluarga tuh ada yang konsumsi obat-obatan, misalnya untuk supaya cepat tidur? Enggak ada. Mohon maaf Mbak, Mbak sekolah punya pacar? Punya. Pernah pergi berdua? Pernah. Pernah melakukan hal-hal di luar batas enggak? Pernah dipaksa nggak sama pacarnya? Merasa aman nggak di keluarga, di lingkungan, di semuanya, di masyarakat Keluarga. secara umum? Merasa aman ya. Pernah menyakiti dirinya sendiri tanpa sebab? Pernah.
Nyakitinnya kayak gimana? Mukul diri. Sering cemas nggak? Sering tiba-tiba sedih, kepikiran akan sesuatu, takut nih? Cemasnya tuh sampai mau ngelupain diri tadi. Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Mbak. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pemeriksaan fisiknya. Permisi, Mbak ya. Tekanan darahnya normal ya, 110/80. Nah, sekarang kita cek. Permisi, nanti dimasukkan bagian ketiaknya ya. Normal ya. Tadinya normal 79. Napasnya juga normal. Sekarang belum jantung. Permisi Mbak ya. Jantungnya juga normal. Selanjutnya untuk giginya Kak. Permisi Mbak ya, bisa nggak? Kita nggak usah nggak. Cukup buka mulut aja. Permisi, kita posisi A dulu. Punya pernah sakit kulit nggak? Nggak pernah. Nah, sekarang kita ukur berat badannya ya. Depan
Sering kalau ngelakuin kegiatan tuh pakai tangan kanan atau tangan kiri? Nah, ini sih Mbak ya. Nilainya satu Mbak ya, berarti masuk ke kategori B. Permisi, kita restorasi sambil menunggunya hadap ke atas. Permisi, bisa buka mulutnya, keluarin lidahnya. Saya lihat buka tangan. Nah, kita cek HB-nya ya, karena nanti tidak. HB-nya normal. Jadi sesuai dengan hasil pengkajian tadi, dari tanya jawab dan juga melakukan pemeriksaan fisik, Mbak itu terdiagnosa cek atau kekurangan elektrolit. Nah, biasanya ini terjadi karena sesuai dengan keterangan yang kita tadi dari pola makanannya. Pola makanannya itu misalnya makannya memang sudah 3 kali sehari, tapi dengan porsi yang sedikit. Nah, lebih baik itu ditambah porsinya dan juga mengikuti dari kebutuhan tubuh kita. Misalnya terdapat serat, protein, dan vitaminnya tercukupi supaya seimbang dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dan juga mungkin selain dari pola makan, kita juga perlu memperhatikan dari pola kebersihan kita, pola lingkungan kita juga harus bersih. Tadi untuk personal hygiene, untuk mandinya memang tidak tepat 3 kali sehari, sikat giginya juga 3 kali sehari, dan mungkin tingkatkan cara untuk kebersihan dirinya juga. Mungkin dari segi kebersihan diri juga oke. Nah, di lingkungan juga perlu diperhatikan, rumahnya bersih, lingkungannya juga harus bersih, karena itu sudah dapat mempengaruhi dari kualitas asupan tubuh kita. Sebagai dari asupan makanan, di lingkungan kita juga harus bersih. Sering minum banyak air putih, tadi memang sudah putih biasanya, tapi kadang-kadang sering merusak ini tenggorokannya. Nah, itu biasanya namanya dehidrasi, kekurangan minum. Nah, itu juga tidak baik bagi tubuh, karena tubuh itu harus dapat asupan air itu 2 liter per hari. Atau takarannya itu bisa nanti Mbak dapat minumnya dengan gelas yang sedang itu 8 gelas per hari, supaya tubuhnya seimbang. Dan tadi kan mau naik katanya belum puas dengan tubuhnya, masih mau naik lagi berat badannya. Jadi makanannya juga harus ditingkatkan lagi dengan mengkonsumsi makanan seperti gorengan, snack, itu nggak apa-apa sekali, tapi jangan berlebihan, apalagi sampai mengurangi asupan makanan pokok kita. Nah, itu juga tidak baik bagi kesehatan. Terutama makanan berlemak, kalau sering kita konsumsi, lemak di dalam tubuh kita akan menumpuk. Nah, menumpuknya lemak itu akan bisa menyebabkan penyakit namanya obesitas. Jadi bukan naik 2 kg, malahan habis 7 kg.
Jadi tidak baik karena kan untuk kita jadinya penyakit yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, sayur-sayuran juga perlu, senang makan sayur juga. Terus, nah itu juga sangat perlu ya, karena itu banyak sekali vitaminnya yang kita butuhkan dengan sehari-hari. Buah-buahan juga perlu. Nah, dalam sehari itu misalnya dalam takaran porsi makanan itu, misalnya lauk-lauknya itu makan ikan, sayur-sayuran. Kalau nggak harus setiap hari makan lagi langsung makan ikan, tapi ada sendiri. Setidaknya di sana itu sudah mencukupi kebutuhan tubuh kita. Yang mbak ya, makanya yang teratur supaya bisa tidak cek lagi. Mungkin hanya itu sedikit edukasi dari saya. Apakah ada yang ingin mengetahui? Kita tidak paham. Tadi saya sedikit mengevaluasi mbak ya. Tadi saya bilang mbak harus makan kan dengan teratur. Itu berapa kali sehari? Nah, dari yang mbak katakan tadi berarti sudah paham. Kalau makanan apa mbak? Sayur-sayuran apa juga? Buah-buahan. Nah, perlu diseimbang, harus banyak minum juga ya. Nah, itu hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di rumah itu kita bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stupid catch like, whoa, how you fucking with these hoes up?